Yang pertama adalah medium of exchange. Ya, namanya saja sudah medium of exchange. Jadi media exchange itu adalah pertukaran. Ya, it is used to pay for goods and service. Ya, yaitu media untuk pembayaran goods itu barang-barang dan juga jasa. Barter economics, yaitu goods and service are exchanged directly for other goods and service. Nah, ini coba kita bayangkan ya. Ini contoh yang saya berikan ya. Ini lecturers and farmer ini double coincidence of one. Begini ya. Bayangkan kalau yang saya gambar ini ya. Ini si A dan ini si B. Makna dari double coincidence of one, double itu kan keduanya, dua. Coincidence itu adalah tidak sengaja, once adalah keinginan. Ya. Ini harus terpenuhi agar barter itu terjadi. Ya, jadi barter itu goods and service are exchange. Ya, goods and service bisa goods dan goods atau goods dan service itu bisa. Ya, contohnya begini, si A ini adalah lecturer atau dosen. Ya. Si B ini adalah farmer. Ya. Nah, lecturer atau dosen ini, katakan si A ini adalah dia ahli ekonometrik. Ya, ahli ekonometrik. Si farmer ini adalah petani beras ya, padi ya dan sebagainya ya. Bayangkan A sama B itu tidak ada uang, hidup di suatu kondisi di mana tidak ada uang. Nah, kemudian kemampuan A itu adalah pada ekonometrik. Kemampuan B itu adalah petani, jadi dia menghasilkan padi. Ya. Setelah A itu ngajar, ya, maka dia lapar, ya, dia kepingin makan dan dia ingin mencari beras. Maka dicarilah kemudian petani. Ya, bayangkan tidak ada uang ya. Ketika mereka bertemu, maka si A harus bisa memastikan bahwa B, petani ini adalah petani yang mau mendengarkan pelajaran ekonometrik. Karena si A mampunya adalah ekonometrik. Ya. Dan A menginginkan beras. Ya. Tapi apakah B menginginkan ekonometrik? Ya, ya bisa iya, bisa enggak. Ya. Barangkali kalau ada petani yang menginginkan ekonometrik, dia bisa tanya, oke, saya tertarik ekonometrik. Ya. Tapi kan tidak cukup itu. Nah, negosiasinya adalah, oke, Pak, saya bersedia mengajarkan ekonometrik 1 jam, ya. Tolong berikan saya 10 kg dari beras. Kalau B misalnya mengatakan, oh kalau 10 kg, maka saya minta 2 jam, tidak bisa 1 jam. Ya, kalau A tidak mau, maka itu tidak terjadi karena double coincidence of one-nya tidak terjadi. Jadi harus yang sama-sama persis ya mereka untuk bisa bertransaksi tersebut. Ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa A sama B, kalau A misalnya nggak ketemu B dan B tidak, artinya B tidak mau, berarti A harus mencari petani lain yang mau, ya, misalnya petani C, petani D dan sebagainya yang mau mendengarkan ekonometrik dengan durasi berapa menit, berapa jam, ekivalennya berapa kilo. Dan selama itu tidak terpenuhi, maka ya tidak terjadi. Sehingga di sini merupakan jawaban bahwa barter economics itu susah dilakukan. Ya, kenapa? Karena harus memenuhi double coincidence of ones. Ketika kemudian ada sesuatu, ya, atau suatu media yang media itu diakui ekivalen dengan durasi 1 jam ekonometrik, ya, diakui oleh B juga dengan berapa kilo beras misalnya. Nah, media itu bisa menjadi medium of exchange untuk ini bertukar. Ya. Karena media itu diakui oleh A dan diakui oleh B, ya, maka itu sebagai media. Jadi A itu menggunakan media itu untuk membeli beras dari petani tanpa harus melakukan pengajaran ekonometrik. Sama juga uang ketika kemudian dimiliki oleh B dan ingin mendengarkan ekonometrik, silakan dibayar dengan uang, tidak perlu dengan beras. Apa yang terjadi? It promote economic efficiency.
by minimizing spend in the exchange good and service. Efisiensi adalah perihal masalah biaya, ya. Biaya yang dimaksud di sini bukan saja biaya uang yang terjadi, tapi biaya transaksi. Bayangkan kemudian A itu harus mencari C, D, E, F, G, ya, itu kan memerlukan banyak biaya, ya. It promotes specialization or division of labor, ya. Sehingga dengan ini A bisa konsentrasi untuk selalu mengajar, B bisa konsentrasi untuk selalu menghasilkan pertanian, ya. Medium of exchange, several criteria of a common need to function effective as money. Medium of exchange itu harus easily standardized. Jadi satu benda dengan benda lain, ya itu harus terstandar. Kalau zaman dahulu, ya, ketika Anda baca sejarah, ya, itu uang itu dari hewan hidup, sapi misalnya. Nah, sapi yang masih kecil sama sapi yang masih besar, bagaimana melakukan standarisasi? Susah kan? Makanya kemudian sapi itu tidak berlangsung lama untuk dijadikan uang pada saat itu. Kemudian mereka mencari yang relatif bisa terstandar lebih mudah, yaitu mengarah ke hasil-hasil alam yang lain, termasuk yang saya jelaskan tadi, kerang. Kerang itu relatif bisa distandarkan, walaupun susah juga. Ada kerang satu dan kerang lainnya kan tentu tidak sama persis dan sebagainya, ya. Intinya adalah uang yang baik itu adalah mudah distandarkan. Kemudian widely accepted itu ya diakui oleh banyak orang. Must be divisible, bisa dibagi-bagi, ya, dipecah-pecah maksudnya, ya, 100 dibagi menjadi 2 kali 50 dan sebagainya. Itu easy to carry, mudah dibawa, dan must not deteriorate quickly, tidak mudah rusak. Yang kalau mudah rusak, ya seperti zaman dahulu yang saya cerita tadi, beras itu pernah sempat menjadi uang, tetapi kan beras umurnya tidak lama, ya. Ketika berubah warna dan sebagainya itu, maka beras juga berkurang nilainya.